Atas nama saudaranya Syaraf. Ini Sindir. Ya, silakan. Selamat pagi, Mbak. Selamat Mbak. Di sini saya sebagai perawat di sini untuk mengurusi data diri sebelum Mbaknya melakukan pemeriksaan. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa tentang data diri Mbaknya seperti nama, mungkin juga sampai ke keluhan apa yang dirasakan Mbaknya. Nah, di sini sebelumnya izin saya nanti bertanya dan Mbaknya bisa menjawab sesuai dengan apa yang dikeluhkan dan juga identitas Mbaknya seperti itu. Mohon maaf Mbak, untuk nama Mbaknya siapa ya nama lengkapnya? Keisha Lilian, Untuk pekerjaannya? mahasiswa. Oke. Untuk alamat rumahnya? Jalan Durian nomor 10. Oke. Untuk umurnya saat ini berapa ya Mbak? 11 tahun. Oke. Di sini saya sebagai pemeriksa itu atas nama Sulistiati Yasuni Mbak. Terus di sini saya akan bertanya tentang mungkin Mbaknya datang ke sini itu memiliki keluhan apa terhadap gigi, kesehatan giginya seperti itu. Ini mbak gigi saya yang bagian geram sebelah kiri atas tuh ini suka miring suka tepat itu. Apakah kalau dilihat itu ada lubangnya Mbak? Iya ada. Kemarin kan sudah ke dokter gigi katanya lubangnya sudah setengah. Oh gitu, baik. Nah untuk tadi kan ada gilo coklat-coklat itu ya Mbak. Nah itu dirasakan ketika Mbaknya lagi ngapain? Mungkin tidur, ketika lagi makan manis, dingin, atau seperti itu atau bagaimana? Iya mbak ya makan manis, Iya. panas, dingin. Terus pas malamnya itu juga sering ngerasain gitu. Oh, berarti sampai mengganggu tidurnya ya Mbak ya? Oh, baik. Nah untuk yang makan apa Mbaknya ini sering mengkonsumsi makanan yang manis, dingin, atau panas seperti itu Mbak? Iya mbak. Iya kalau manis. Kalau manis sering ya. Terus mungkin kayak sering ada kebiasaan konsumsi teh atau kopi mungkin Mbak? Enggak sih mbak, jarang. Oh gitu. Terus untuk konsumsi yang buah, apakah sering konsumsi buah Mbak? Iya kali ini. Oh, buah sering ya. Terus kalau boleh saya tahu ini tuh sudah dirasakan sejak kapan ya Mbak kayak sampai mengganggu tidur dan rasa ngilu ketika makan atau minum yang manis atau dingin panas seperti itu Mbak? Mungkin sekitar 2 minggu yang lalu. Oh 2 minggu ya. Nah apakah sebelumnya itu rasa sakit ini tuh sudah pernah dirasakan mungkin kayak 1 tahun yang lalu atau mungkin ada tanda-tanda gigi berlubangnya di bagian situ Mbak sebelumnya mungkin? Sekitar 2 tahun yang lalu sih. Oh berarti itu lubangnya sudah terlihat dari 2 tahun yang lalu ya Mbak ya? Iya kan namanya gelus gitu. Saya kira itu bukan gigi. Nah ini tuh kayak mantap sama kayak gitu. Gitu ya lain. Itu gitu ya. Oh berarti udah dari 2 tahun ya Mbak. Terus sebelumnya apa ada riwayat penyakit yang lain, gigi yang lain Mbak mungkin di sebelahnya atau di sisi yang lain? Kadang kalau itu yang sakit itu yang merasa sakit, sampingnya atau bawahnya mungkin bawahnya itu kadang itu sakit juga. Sakit. Kenapa ya mbak? Oh iya, mungkin nanti bisa dikonsultasikan ke dokternya ya Mbak ya. Terus terkait dengan sakitnya itu, apakah sudah pernah diberikan obat atau pereda nyeri untuk menghilangkan nyeri yang terasa ketika malam seperti itu Mbak? Sebelumnya mungkin? Pakai ini sih kadang minyak teh. Oh, pakai minyak cengkeh, baik. Soalnya ini minum obat paracetamol. Oh, itu sering dikonsumsi atau bagaimana ya Mbak? Kalau ini aja, kalau masalah itu aja, tapi gak sering. Untuk hari ini apakah sudah minum paracetamolnya Mbak? Enggak minum. Oh, oke, baik. Nah, ini kan sudah saya tahu tentang keluhan utama yang Mbak berikan dengan pertanyaan tadi ya. Nah, selanjutnya mungkin saya akan tanyakan terkait dengan penyakit bawaan yang dimiliki Mbaknya. Nanti Mbaknya bisa bilang ada atau tidaknya ya Mbak ya. Mungkin saya mulai aja, apakah ada penyakit jantung Mbak? Tidak. Kalau darah tinggi apakah ada?
Ada Mbak. Nah, untuk darah tinggi kalau ada itu biasanya kalau ketika melakukan tes tekanan darah itu kira-kira berapa ya Mbak? 130/100. Oke. Oh. Terus kalau penyakit TBC itu ada nggak Mbak? Tidak. Eh, untuk yang darah tinggi tadi, mohon maaf tadi apakah ada konsumsi obat Mbak untuk menurunkan darah tinggi? Belum ini sih. Belum, tidak ada. Belum. Belum sampai memasukkan toleransi. Oh, baik. Kalau diabetes apakah ada Mbak? Ada. Oke, asma mungkin ada penyakit bawaan asma? Tidak ada. Hepatitis Mbak? Ada alergi mungkin yang dimiliki? Tidak ada sih Mbak. Oh, tidak ada. Baik. Penyakit bawaan yang lain mungkin yang dimiliki Mbak? Tidak Mbak. Oh, baik. Jangan. Kalau gitu, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan di luar rongga mulut. Nah, nanti saya mungkin akan cek di bagian dagunya sini aja, Mbak. Nanti bisa selanjutnya setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan intraoral atau di dalam rongga mulut ya sesuai dengan keluhan Mbaknya untuk mengecek seberapa dalam gigi yang Mbaknya perlukan tadi dan untuk perawatan apa yang akan dilakukan seperti itu. Baik, mungkin saya akan antarkan ke ruang pemeriksaan Mbak. Silakan Mbak. Ya, saya untuk memeriksa yang bawahnya. Bisa santai aja Mbak kepadanya. Bisa. Oke, makasih Mbak. Mbak giginya yang dulu di bagian situ. Oke, baik Mbak Keisha. Di sini kan tadi Mbak Keisha sudah dilakukan pemeriksaan di luar rongga mulut dan juga di dalam rongga mulut ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil dari yang diperiksa dokter yang memeriksa tadi. Di mana pada giginya yang di rahang atas tadi di bagian kiri yang berlubang itu. Nah, dari dokternya ini untuk diagnosanya itu pulpitis Mbak. Nah, pulpitis sendiri itu adalah di mana itu adalah gigi berlubang yang sudah sampai ke sarafnya. Jadi yang mengakibatkan mungkin sampai Mbak Keisha itu kesusahan tidur, ngilu saat digunakan makan dan lain sebagainya seperti itu Mbak. Nah, ada saran dari dokternya itu untuk dilakukan perawatan mumifikasi, di mana itu adalah perawatan untuk saraf-sarafnya Mbak seperti itu. Nah, mungkin ini kami dari klinik menawarkan untuk dilakukan perawatan tersebut. Tapi dari Mbak Bisa juga berhak menerima ataupun menolak perawatan tersebut. Mungkin bisa dipikirkan terlebih dahulu untuk dilakukan tindakan atau tidaknya itu terserah dari Mbak Bisa seperti itu. Nah, mungkin apa ada pertanyaan tentang diagnosa yang diberikan oleh dokter dan perawatan yang akan dilakukan Mbak? Saya kira itu nanti sakit ya perawatannya. Nah, untuk untuk sakit pada perawatan itu pasti ada rasa ya Mbak ya kalau sakit seperti itu. Tapi mungkin untuk rasa sakitnya itu tidak yang begitu sakit. Dan jika memang pas saat dilakukan perawatan Mbak yang merasa tidak nyaman atau terlalu sakit, nah itu bisa memberikan instruksi atau memberi arahan kepada dokter atau pada perawatnya untuk menghentikan perawatan terlebih dahulu. Dan nanti mungkin dari dokter atau perawat akan memberikan obat untuk pereda sakitnya seperti itu Mbak. Baik Mbak. Kalau kira-kira biayanya berapa ya Mbak? Nah, untuk biaya itu mungkin nanti bisa dikonsultasikan lagi dengan perawatan apa yang karena kan untuk bahan-bahan yang digunakan itu beda-beda ya Mbak seperti itu. Jadi nanti menyesuaikan dari ada yang mungkin sekitar 300.000 sampai 500.000, ada pun yang sampai 1 juta itu tuh berbeda-beda Mbak. Mungkin jika Mbaknya ingin dilakukan perawatan lebih lanjut nanti bisa kami informasikan terkait bahan-bahan apa yang sesuai dengan perawatan mumifikasi ini seperti itu. Baik Mbak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali Mbak? Sudah Mbak, nanti saya pikirkan dulu ya Mbak. Oh baik, berarti ini mungkin jika ada masalah lebih lanjut bisa kembali lagi Mbak untuk cek lagi dan juga melakukan perawatan jika Mbaknya setuju seperti itu. Ya, terima kasih ya Mbak atas kunjungannya, semoga lekas sembuh ya Mbak.
Mbak, terima kasih juga atas Iya. perasaannya tadi. Iya, baik Mbak, terima kasih. Terima kasih. Iya, jadi Mbak.